Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan kebun kelapa sawit agar kebun kelapa sawit ini dapat menghasilkan buah secara maksimal. Jadi tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana sih proses tanaman ini melakukan pembuatan makanan pada dirinya sendiri. Jadi jika tanaman kita itu terutama khususnya tanaman kelapa sawit ya, ingin berbuah lebat dan besar, tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana sih tanaman ini melakukan proses pembuatan makanan sendiri. Jadi tentunya saya ingin berbagi pengetahuan kepada sahabat-sahabat pecinta petani sawit yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang tercinta ini. Jadi tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana ya. Yang pertama itu tentunya harus mengetahui dulu ada yang disebut dengan sistem fotosintesis. Jadi tanaman kelapa sawit ini dapat berbuah baik dan menghasilkan buah yang besar dan lebat itu tentunya harus sempurna dalam melakukan pengolahan makanan pada dirinya sendiri. Nah, pada tanaman kelapa sawit ini ada yang istilahnya fotosintesis ya. Jadi tanaman kelapa sawit ini dapat melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis pada tanaman kelapa sawit yang artinya tanam kelapa sawit ini dapat melakukan membuat proses makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, jadi kepada sahabat tani kelapa sawit yang ingin buahnya besar dan lebat, itu tentunya harus mengetahui dulu bagaimana proses si tanaman kelapa sawit ini untuk membuat makannya sendiri. Jadi pertama-tama dalam proses fotosintesis, jadi tanaman ini memerlukan ada 4 tahapan. Yang pertama, dia perlu sinar matahari ya, itu poin pertama. Yang kedua, dia itu perlu zat hijau daun yang disebut dengan klorofil ya, zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Yang ketiga itu dia membutuhkan karbodioksida, dan yang keempat adalah membutuhkan mineral atau air ya yang terkandung di dalam tanah. Jadi jika sudah keempat komponen tadi sudah terpenuhi, nah disitulah akan terjadi proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tanaman kelapa sawit ini dengan sempurna, sehingga tanaman ini dapat berbuah lebat dan besar. Nah, jadi dengan adanya sistem ini tentunya kita harus tahu kan, jadi untuk sinar matahari itu diperlukan dalam proses pembuatan makanan dia. Kemudian zat hijau daun atau klorofil dibutuhkan untuk dalam proses pembuatan makanan. Jadi yang ketiga adalah karbodioksida dibutuhkan juga, dan mineral dibutuhkan juga. Nah, tentunya sudah kita mengetahui 4 komponen ini, ya kita harus jaga ya agar supaya tanaman kita ini dapat berbuah bagus dan lebat. Nah, jadi untuk sinar matahari tentunya kita menanam kelapa sawit yang terlalu rapat, sehingga sinar matahari itu dapat penuh dinikmati oleh tanaman kita. Yang kedua, klorofil atau zat hijau daun. Nah, artinya pelepah kita harus pada kelapa sawit ini harus hijau, jadi artinya jangan terlalu banyak
membuang pelepah agar supaya sempurna dia dalam melakukan pembuatan makanan. Kemudian karbon dioksida ini adalah sangat dibutuhkan, yaitu yang dikeluarkan oleh kita gitu kan, zat yang dikeluarkan oleh manusia ataulah yang sejenis semacam hewan dan sebagainya, itu mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian mineral, nah mineral itu ada di dalam tanah, nah nanti diseraplah oleh tanaman kita. Demikian dulu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.